Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah yang minimalis, timeless, dan dalamnya rapi banget. Kita ketemu sama ownernya, yuk. Halo, saya Tabita, profesi saya marketing. Saya Evan, saya produk, interior designer, dan kontraktor. Selamat datang Di di Rubin. Rubin. Halo, Mas Evan. Halo. Apa kabar? Baik. Ini kita terima kasih kita udah boleh datang ke Rubin. Yes, Kepanjangannya apa tuh Mas Rubin, Mas? Rumah Bintaro. Oh ya, sesimpel itu ya. Oke, dan seperti yang aku mention tadi, Mas, ini kan rumah memang dari luar aja udah minimalis sekali, bahkan nanti sampai masuk ke dalam semuanya juga minimalis ya, Mas ya. Ya. Nah, ini karena kita udah di depan, boleh kita bahas dulu nih, Mas, Boleh. tentang desain fasadnya seperti apa konsepnya nih, Mas. Di konsepnya sih kita pengennya yang minimalis, semuanya itu dibikin tone-nya sama semua, putih abu. Jadi kita bikinnya super clean biar kalau kita pulang kerja perasaannya itu lebih clear lah, nggak terlalu banyak warna, terlalu banyak tekstur. Jadi kita keep it minimalis dan simple aja. Jadi pas pulang tuh kayak, wah, calm, ini Ya, rumah gue nih. Ya. Nah, ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa, Mas? Untuk luas tanah itu 180 meter persegi. Bangunannya kurang lebih sih 200 sih. 200 meter persegi. 2 lantai. 2 lantai. Dan ini tuh tadinya rumah lama, Ya. berarti ya? Betul. Kemudian dirobohin. Dirobohin, kita bangun dari ulang. Tapi ada beberapa material yang kita keep di dalam biar untuk preserve rumah tahun 80-an yang lama itu yang dihancurin oke. gitu. Tapi nanti tetap pas sudah sampai dalamnya, ternyata semua itu padu-padannya tetap jadi cakep banget. Karena beliau juga mengerjakan di interiornya ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, boleh diceritain dikit tuh, Mas, gimana kok tadi kan diperkenalkan juga interior designer, juga product designer, sama kontraktor. Iya. Ini banyak pekerjaan diambil jadi satu semua sama dia nih. Boleh ceritain dikit, Mas, dan di mana prosesnya selama pembangunan rumah ini sampai jadi itu diapain aja, Mas, sama Mas Evan? Iya, sebenarnya sih ini ya passion project sih. Jadi kan ini rumah sendiri, jadi pengennya sesuai dengan aspirasi kita sih, saya sama dan istri. Jadi memang background saya kan dari produk designer, tapi kita udah mulai merambah ke interior dan kontraktor juga. Oke. Jadi pengen jadi rumah ini sebagai showcase aja sih. Jadi Oke. kita dari rumah lama tahun 80-an kita robohin, kita bangun ulang dengan konsep yang tadi itu yang kita pengen bikinnya simple, timeless, minimalis gitu. Nama kantornya apa, Mas? Mive Works. Mive Works. Dan untuk desain secara arsitekturalnya apakah dari Mive Works juga? Untuk desain arsitektur kita kebetulan dibantu sama rekan kita Joda Arsitek dari Semarang. Oh, lumayan jauh ya? Iya. Oke, tapi tetap bisa jadi rumah yang cakep nih. Ya. Oke, nah ini kita balik lagi nih, Mas, bagian depannya. Ini kan sepertinya bakal banyak ditanyain sama teman-teman. Atapnya, ini kan atapnya cukup menjorok keluar juga. Ya. Dan itu pakai atap apa, Mas? Kok rapi banget, Mas? Jadi memang atapnya agak kita extend sedikit buat ada sedikit shading juga di depan. Untuk materialnya itu kita pakai Fumira. Oh, oke. Jadi dia lebih minimalis, agak sedikit Japanese lah. Iya, Gitu. kayak rumah-rumah Jepang. Dan nggak ada ini ya, baut-bautnya gitu nggak ada ya? Enggak, karena dia sistemnya klik. Jadi dia ya klik lah ya, jadi tanpa fastener atau skrup gitu. Jadi semuanya udah integrated, semuanya udah manis sih. Gitu. Makanya looks-nya bisa dapat ini ya, minimalis itu ya. Iya. Yang di atap kanopi ini juga pakai Fumira, Mas? Iya, betul. Oh, dan ini ya, ternyata bisa landai gitu, tapi tetap nggak bocor juga dalamnya? Enggak sih, aman semua. Soalnya kita ada talang juga kan, jadi semuanya kemiringannya juga buangnya ke depan. Gitu. Oke, nah terus aku juga mau membahas dari si fasadnya kan dari depan emang simple, kayak yang tadi dibilang, cuman ada satu bukan di atas itu ya, Mas ya? Kalau yang lantai 2-nya, Betul. yang bawahnya baru ada kelihatan beberapa gitu ya? Iya, Oke, dan padu-padan warnanya yang atas putih, bawah lebih ke abu gitu. yes. Nah, yang depannya sini juga ada ini ya, Mas ya, dikasihin rumput Iya, ekor kuda. ilalang. Ilalang. Ilalang lah. Jadi buat sedikit ada warnanya, dikit ada putihnya, tapi tetap minimalis juga gitu. Asik sih, asik. Jadi adem sama Ya. tetap ada ini ya, liang liu ya. Iya, betul. Oke, nah kita mulai sambil masuk ke dalam, Mas. Oke.
Oke, berarti ini rumah lebar berapa? Lebar 9. Lebar 9. Dan ini memang untuk satu akses mobil yang dibikinnya gini ya Mas ya, nggak dibikin untuk dua di depan. Iya, ya? betul. Oke. Karena biar kita dapat opening pintu masuknya nggak kehalang sama mobil lah. Jadi pengennya dan mau ada sedikit taman juga kan gitu. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, ini juga aku mau tanya ini karena cukup berbeda dari desain si pagar. Iya. Biasanya perforated-nya bulat-bulat, ini kotak-kotak nih. Iya, ini kita custom Custom ya? custom order, jadi kita pesennya yang kotak-kotak kayak gini, yang 1 x 1 cm lubangnya. Oke. Nah teman-teman kalau ada yang mau nanya customnya seperti apa, pokoknya tanya aja ke Rubin dah, ke Mas Evan sama Mbak Tabita ntar. Gimana bikinnya kayak gitu. Ini pasti biar jadi satu tema semua ya Mas ya. kotak-kotak. Oke, boleh kita buka Mas? Yuk. Oke. Nah ini dia, berarti ini depan adalah area carportnya dan kulihat di belakang situ ada pintu garasi. Jadi itu sebenarnya belakang ini tadinya awalnya pengen kita bikin garasi mobil, tapi mobilnya belum ada. Jadi kita buat sementara untuk jadi home office kita gitu. Oke, satu ini udah cukup gitu ya Mas ya? Belum perlu nambah lagi, makanya udah jadi Nanti kalau home ada office. rezeki baru masukin dalam. Oke, nah terus kemudian nih kan kalau kulihat, berarti kanopi juga dibikin, ini tidak terlalu tinggi ya Mas ya? Enggak. Sekitar 2,7 kali yang bagian sini. Iya, ya? kurang lebih sih segitu. Oke, dan perpaduannya cakep sih. Berarti yang di bagian sininya dikasih gypsum lagi, Betul. jadi kesannya clean ya Mas Iya. ya? Tapi yang sini ternyata ada Skylights Skylight-nya. kecil, karena biar kemarin pas awal-awal sebelum kanopi ini terbangun, jadi kita ngerasa pas kita mau nambah kanopi nggak mau terlalu gelap juga. Oke. Jadi kita akalin ya kita tambahin skylight aja sih di belakang sini biar ada sedikit cahaya. Iya sih. Apalagi kan warna ini kan abu tua ya. Ah iya. Jadi biar nggak terlalu mati kita kasih skylight gitu. Iya sih. Cakep. Ini kalau kulihat untuk material yang dipakai di carportnya pun ada sedikit yang beda. Ini sama-sama batu alam ya Mas ya? Betul, Andesit ya? andesit. Beda cuttingan aja sih ukurannya. Yang ini 10-10, yang ini 20-60 ya? Betul. 20-60. Iya. Dan sini adalah area taman minimalis juga sih kalau kulihat nih ya. Iya, sebenarnya sih kita pengen yang liang liu ini lebih kelihatan. Jadi yang bawahnya lebih beberapa tanaman kita mix and match aja sih gitu sama rumput. Dan terakhir paling di situ kita lagi nyoba nanam Apa ini Mas sayuran. ceritanya Mas? Ini Jadi- apa ntar jadi vertical farm gitu atau gimana? Enggak sih, ini uji coba dulu. Uji coba, Kalau oke. hidup nanti kita bicarakan sama istri. Tapi ini istri lagi coba nanam cabe. Mana ya cabe? Ini deh kayaknya. Saya juga nggak gitu ngerti. Cuma ini cabe segala macem. Ini- Iya buat Ini berarti yang banyak kerjain Mbak Tabita. Iya. Mas Evan nggak tahu nih mana yang sampingnya nih. Ini deh kayak dia nih. iya Oh, buat oke. konsumsi sendiri lah intinya. Ntar kalau panennya udah banyak, jangan-jangan dimintain tetangga Mas. Makanya harus berhasil makanya. Harus berhasil. Oke. Nah yang sebelah sini, aku tuh tadi salah fokus sama ini. Kupikir apa ada tiang lampu? Karena kalau eye level gini kan kayak, tiang lampu kali. Iya. Oh ternyata enggak, ini Ini pipa tembusannya. talang air atap utama. Oke. Jadi dibikin ada satu pipa yang turun ke bawah untuk buang air. Kalau Ada nggak dia kan jalurnya. kemana-mana Iya, airnya ya, Mas, ya. terus dari Joda Arsitek juga pengennya nggak mau terlalu belok-belok, jadi dibikin vertikal lurus kayak gini. Jadinya lucu juga sih. Iya. Dan ini cukup ya Mas ya? Ini kan pipanya nggak yang terlalu gede. Cukup Untuk sih, debit airnya cukup ya? Spacingly cukup, Iya. nggak tumpah-tumpah atau gimana sih. gitu. Wah, keren. Oke, nah ini kita lanjut lagi. Ternyata pas sampai sini bener-bener kelihatannya bidangnya cukup masif dan ada simpel aja. Garis Iya. tali airnya gitu ya Mas ya. Oke, ini dia bagian entrance-nya. Iya. Ini entrance-nya memang ditaruh di tengah berarti Mas. Iya, benar. Jadi biar di center rumah, biar jadi kanan kirinya bisa ada ruangan untuk ada area service, ada garasi dan area living juga, jadi kebaginya lebih enak gitu. Oke, ini juga di finishing di kamprot tapi halus. Ya, sama ini paling kita ada hidden door juga. Jadi Oh, hidden door? awal-awal, iya. Oh, alah. Jadi di dalam ini kita umpetin ya bekas-bekas material yang berantakan semuanya di dalam sini. Ada MCB panel juga Ada gitu. skateboard juga nih Mas. Iya, Masih main skateboard atau udah? istri yang main. Oh, istri yang main. Pokoknya kalau yang warna-warni dari dia pokoknya. Oke, wah inspiratif tadi. Aku nggak nyangka, tapi kayaknya ada apa Iya, lubangnya ada itu. jalusinya buat Jalusinya. hawa aja sih gitu. Nah, yang aku juga suka ini untuk pintunya pakai kayu berarti ya Mas ya? Benar, Kayu
Ini kayu solid, pakai kayu solidnya kamper sebenarnya, kamper biasa. Cuman ini kita develop lagi warnanya kan, kalau kamper kan warnanya lebih tua kan. Ya. Ini kita bleach. Jadi karena kita sebenarnya sukanya ke warna kayunya tuh yang muda daripada yang tua atau yang jati atau yang ulin yang tua banget. Iya. Jadi kita coba develop warna. Jadi ini kita bleach sampai dia warnanya kelihatannya kayak white oak lah kayak gitu. white oak gitu ya. Dan pas dipadu padan gini sama abu-abunya, ini ya jadi matching banget ya. Oke, terus di sini juga tetap ada celah ya? Iya, of course ada sirkulasi udara tetap kita perlukan sih. Gitu. Dan handle-nya kulihat ini custom juga sepertinya. Bener, betul. Sama juga dari kamper sih kita bleach. Oke. Ini detail kayak gini dari Mas Evan berarti yang mendesain ya? Kita yang desain ini untuk pintu-pintunya. Oke, boleh kita buka Mas? Tara, wah. Dan ini ternyata pas ketika buka pertama kali tidak langsung terlihat ruangan apa, cuman kelihatan lorong. Betul. Jadi Gimana? emang pengennya masuk itu nggak langsung ngelihat ke area belakang karena kan obviously untuk privacy juga. Jadi kita bikin ini sebagai lorong utama dan ada sedikit cahaya-cahaya itu karena di sini kita ada courtyard. Yang di mana itu juga jantung rumah ya Mas? Betul. Ya? Nanti kita akan lihat ya. Iya. Nah, cuman yang paling menarik ini di sini ada gengkan kayak rumah-rumah Jepang. Ya, jadi pengen kayak rumahnya Nobita lah sama Doraemon. Jadi sebelum kita masuk, ya pasti kita buka sepatu dulu atau enggak pas kita sebelum keluar kita bisa pakai sepatu segala macam. Storage-nya semua di sini semua dan bisa ngaca juga. Oh, ini ada kacanya. Bahkan kacanya lucu nih bentukannya nih teman-teman. Iya. Ini ada aja idenya. Jadi kan ada tiangnya yang abu-abu gelap. Ini juga bisa diputer-puter gitu kalau mau angle ya terserah gimana. Wow. Jadi bisa di Fiksi bisa kalau- di fungsinya juga lah. Fiksi kalau ada yang pengen ginian tanya aja sama Mive Works ya Mas. Iya. Oke, kita lanjut Mas ke dalam. Yuk. Ini layoutingnya seperti apa? Karena ternyata berarti ada 2 masa bangunan ya Mas di sini. Betul. Jadi memang kita bagi 2 masa bangunan. Kenapa? Karena kita pengen ada courtyard ini di tengah. Jadi kita pengen ada sirkulasi udara semaksimal mungkin yang ada di dalam rumah. Makanya ini kita dipisah jadi 2. Yang area depan ini lebih ke ya ada garasi dan area service. Yang belakang ini baru yang area private lah ya untuk dining sama living sama kitchen juga gitu. Dan semua ruangan di rumah ini punya ini ya Mas ya, view ke sini ya? Betul. Jadi ini kita sengaja untuk courtyard ini, jadi selain untuk sirkulasi, buat cahaya matahari juga, dan kita taruh pohon gede ini biar sampai atas juga bisa ngelihat ijo-ijo lah gitu. Pohon apa nih Mas kalau yang ini nih Mas? Ini kayu putih. Kayu putih ya? Oh iya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini boleh kutanya nggak Mas, ini luas inner court-nya berapa nih Mas? Berapa kali berapa? Ini tuh kayaknya sekitar 4 meter kali mungkin sekitar 5-an ya, 5,5 mungkin ya. Oke, balik lagi. Kenapa Mas akhirnya di inner court-nya ini cuma ya udah dikasih 1 lantai, batu andesit yang cukup besar, beberapa batu split sama taman kecil di pojok, sama udah 1 pohon aja gitu? Iya, pengennya sih selain courtyard ini sebagai sirkulasi juga bisa ada fungsinya juga. Jadi kalau kita buat olahraga atau nggak buat ya duduk-duduk pagi-pagi, lesehan apa gimana gitu, jadi bisa gitu. Kita boleh sambil lihat, Yuk, Mas? ini juga kita bikin openingnya gede. Iya sih, opennya gede banget ya. Jadi kita buat pintu gesernya juga bagi 3 gitu. 3 daun ya. Jadi semuanya relnya juga double, jadi semuanya bisa di satu sisi. Gitu. Oke. Dan dari tadi pas digeser pun juga halus nih ya Mas ya? Iya. Oke. Itu biasanya pakai apa nih Mas kalau boleh tahu nih Mas? Karena Ini pakai teman-teman framework sih. ada. Oh, framework ya. Pakai yang Segra. Oh, Segra. Dan ini juga di kusen-kusennya detail kayak gini kan dipasangin biar lebih kedap kayaknya. Betul, iya. Oke. Nah, Mas, kayak yang tadi Mas Evan bilang, iya sih ini enak banget ya. Buat Iya. olahraga apapun di sini Iya, enak ya. Kadang-kadang juga kalau mau makan juga bisa di sini. Tinggal bawa meja lipat. Ya, jadi camping, berasa camping guys. Tergantung mood aja. Oke, menarik. Terus kalau ini kan dinding juga dibikin ternyata tinggi ya Mas ya? Iya. Dinding perimeter ke tetangga dan ada tali airnya tetap. Untuk kasih tekstur dan catnya juga agak kita kasih tekstur juga kamprot tipis lah gitu. Nah, kalau kulihat-lihat ternyata ini juga bangunannya tidak nempel ke
ke bangunan tetangga berarti ya Mas? Iya. Baik yang belakang maupun depan? Yang lantai 2 kita nggak bikin nempel, karena ya mungkin untuk menghindari nanti maintenance kalau bocor atau rembesan. Dan kedua sih kita pengen ada skylight sih, jadi di atas dua ruangan ini ada skylightnya buat nambah cahaya juga yang masuk. Karena kan kita nggak punya lahan besar ke samping kan, Iya. jadi kita coba manfaatin dari atas gitu buat skylightnya. Oke, iya sini ya. Dan Iya. itu tetap udah dipikirkan buangannya akan lari kemana ya Iya, Mas ya? Oh, ini juga lagi-lagi kita ketemu Iya. sama tiang ya? Ini kan karena atapnya jadi dia tetap pelana. Jadi yang belakang itu buangnya ke belakang, Yang depan ke yang ke depan. depan yang depan itu. Wah, cakep, detail banget dipikirinnya. Ini ada lampunya juga lucu banget. Oke, nah kita masuk lagi udah, teman-teman pasti udah kelihatan sekilas, 2 kilasan ada ruangan-ruangan yang di sini. Sebelum lanjut, karena ternyata di sini tuh ada beberapa hidden door. Ada apa aja Mas yang di bagian dinding sini Mas? Karena kan ada hidden door, ada storage juga atau gimana ceritanya? Bener, jadi semuanya pengen kita umpetin lah Oke. konsepnya. Jadi again sama juga pas kita pulang tuh nggak mau terlalu kelihatan banyak barang, banyak ambalan atau banyak perintilan. Jadi dan terlalu banyak pintu juga. Jadi kita coba hidden semuanya. Jadi kalau kayak gini ini tuh sebenarnya gudang, gudang di bawah tangga buat barang-barang semuanya yang nggak terlalu enak Iya, dilihat. iya. Jadi dimasukin ke dalam. Jadi bisa rapi banget Iya. ya. Oke, dan ini Terus. tangga ke lantai 2. Betul. Nah yang sini Mas, Nah, sini tadi, ini sebenarnya pintu ke area servis. oh banyak sekali ini hidden door. Heeh. Oh, Ini area servis kita, jadi buat cuci apa segala macem, kamar ART juga lewat sini gitu. oh di dalam sini ada kamar air Mas? Ada kamar mandinya juga Oh, gitu. boleh kita lihat. Paling kita ngintip aja ya. Boleh. Ini paling ada, ini kamar mandi ART ku sama ini kamarnya gitu. Wih, nggak nyangka aku ternyata ada ruangan di sini. Ada. Terus kalau ini ya taman samping lah ya. Taman samping. Sama ada jemuran, dan ada tangga juga buat ke dak. Wah, bener-bener rapi. Dan yang aku suka tuh ternyata ini ya padu-padan ada aksen garisnya ya Mas ya. Yang sini kan horizontal, Betul. kayak lebih kesannya memanjang ke sana. Iya. Yang ini vertikal kayak lebih seolah-olah lebih tinggi lagi ya. Betul. Ini secara dengan sadar mendesainnya seperti ini berarti. Iya. Keren teman-teman. Terus ada apa lagi di balik kamuflase ini Mas? Kalau yang depan sini cuma panel ya? Iya. Kalau ini buat storage juga. Kalau ini tadi buat sepatu sih. Oh. Jadi buat rak-rak sepatu semua di dalam sini. Ini juga buat kaos kaki. Wow. Jadi semua sepatu sama kaos kaki di sinilah kita siap-siap. Jadi benar-benar udah dipertimbangkan rapi. Yes. Oke. Nah, yang sebelah sini Mas. Ini apa nih Mas ceritanya Mas? Nah, karena sebenarnya kita nggak mau terlalu ada sedikit uniqueness-nya juga, jadi kita pengen ada satu area buat landing area / minibar sih, gitu. Jadi buat taruh-taruh kunci segala macam sama botol-botol minuman, gitu. Oke. Dan yang aku suka juga ternyata wifi-nya, router wifi-nya taruh situ ya Mas? Yang Bener, emang by design sih ini dari awal, karena ini kan di tengah-tengah rumah, ya udah mungkin taruh di tengah gitu biar lebih center. Oke, ini vinyl ya Mas ya? Iya. Radiohead nih. Oke, nah yang sebelah sini apa nih Mas? Yang ini sebenarnya panel doang sih. Ini Oh. untuk shaft. Karena kita dari desain juga ada satu shaft utama untuk plumbing semuanya lewat sini. Nah, terus kalau yang ini powder room. Nah, ini ruangan lagi. Kita boleh masuk Mas? Yuk, silakan. Ini aku pas melihat pertama kayak ruangan onsen Jepang gitu ya? Iya, jadi kayak sauna lah ya. Iya kayak sauna ya, bener. Karena ternyata si panel kayu ini HPL kan ya? Ini Mas ya? HPL. Ini di extend sampai dalam ya? Betul, di extend sampai dalam, dan ini yang material yang tadi dari rumah lama kita reuse lagi. Jadi ini marmer lokal sih, ini ujung pandang kayaknya deh. Jadi ini cuttingnya juga sama, cuman kita rearrange aja. Jadi ini buat dinding dan lantainya. Cakep banget sih, bener-bener kerasanya tuh pas masuk ke dalam powdernya hangat gitu ya, Iya. nyaman ya. Nah ini untuk area untuk wastafel, cerminnya gitu-gitu ya. Ini lucu gini-gininya juga nih. Ini juga desain sendiri. Dan tetap teman-teman ada garis-garisnya, tali airnya di sini ya. Keren Mas rumahnya Mas. Thank you.
Nah, karena area koridor ini berarti udah selesai ya, Mas ya? Sudah. Kita geser ke sana, sudah diantriin tuh sama 2 hostnya yang di sana. Oke, kita gantian. Oke, sekarang ganti nama kita nih. Akhirnya kita ya. Soalnya mereka tadi masuk. Ntar sampai atas lagi kalau nggak di stop. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini kan tadi udah dibahas. Ini nih ada satu pintu ternyata yang belum dibahas. Boleh kita lihat Ini ya. apa? Oke, jadi ini sebenarnya garasi/kantor kita. Oh, Gitu, calon tempat- garasi tadi itu Iya, ya. calon garasi yang belum kesampaian. Oke. Jadi kalau di sini biasanya ini sisi aku, sisi suamiku. Oke. Terus karena dia spesifik banget sukanya berdiri, bekerjanya sambil berdiri, jadi kita bikin mejanya lebih tinggi sebenarnya. Jadi ini lebih kayak apa namanya standing table gitu. Oh, jadi Makanya pas kursinya- juga ya? Iya, Kayak sebenarnya pas gini. untuk ukuran dia sih. Cuman kalau aku ya akhirnya jadi tetap kerja di kursi gitu. Cuman jadi bisa hybrid lah, bisa berdiri sama bisa duduk. Tapi kalau bisa dibilang berarti kan ini berubah fungsi ya? Iya. Maksudnya tadinya kan mau untuk mobil. Iya. Akhirnya jadi ruang kerja. Iya. Kayak gimana tuh dengan perubahan Iya. itu? Apa aja sih yang Jadi diubah juga? sebenarnya sih kalau dari awal karena kita udah tahu ini mau kayak bisa jadi garasi, jadi dibuatnya lebih style lebih industrial. Oke. Gitu tuh satu. Cuman kalau misalnya nanti semisal mau dipakai jadi garasi pun ini sebenarnya mejanya kayak modular. Jadi dia bisa jadi lurus di arah sana gitu. oke. Makanya kita pakai roda juga. Kadang kita suka pakai ruangan ini buat olahraga juga sih kalau misalnya. Berarti ini bisa digeser-geser Iya, gitu ya? waktu itu olahraga fleksibel. sempat bawa teman-teman juga, jadi ini semua digeser, dirapetin ke samping, terus kita bisa pakai tengahnya buat olahraga. Wih, asik gitu. banget. Extend ke sana nggak olahraganya? Iya, sampai saya Iya. kayak skipping di sana, terus ini apa? Dibuka Jadi gitu, yoga iya, gitu. dibuka. Wah, asik banget sih. Jadi emang udah dipikirin juga ya, karena nantinya bisa jadi mobil lagi kan di Bener, sini bener, gitu kan. Kalau iya. tadi kata Mas Evan kalau ada rezekinya. Iya, amin. Jadi mobil berarti ini bisa dengan mudah dipindah-pindah. Iya, dengan mudah seperti dipindah itu ya. semua. Oke. Nah, untuk kayak meja-meja kayak gini juga apakah kalian tadi custom sendiri? Iya, kita karena kebutuhannya spesifik banget, jadi akhirnya desain sendiri. Soalnya susah cari meja yang standing dan ada rodanya tuh susah banget. Oke. Jadi akhirnya kita harus custom sendiri. Nah, untuk material yang dipilih nih apa nih? Nah, kalau materialnya itu ini pakai muka surface, terus bawahnya sih sebenarnya triplek aja ya, gitu. Tapi kita lapisin muka. Oh, jadi kayak multiplex juga ya kalau dari samping ini ya. Dan untuk kakinya ini? Kakinya ini kita pakai stainless. Oh, lucu ya. Kayak jadi dia emang jadi kayak industrial juga Iya, sih bener. kalau misalnya dilihat dari finishingnya gitu ya. Iya. Oke. Dan di atasnya ini emang sengaja juga ya karena nggak ditutup gitu pakai Iya, iya, pohon. semacam pakai track light gitulah di Track light atasnya. kayak gini. Nah, di sebelah sini nih, dinding sebelah sini nggak dibiarin kosong ternyata. Kalau ini Iya. koleksi apa nih Iya. ceritanya? Ya ini sih sebenarnya pajangan-pajangan yang selama ini kita collect aja. Tadinya tuh aku duduk di sini jadi ini background Zoom. Background Google Meet gitu. Cuman akhirnya aku pindah ke sana. Mas Evan nggak ada backgroundnya dong? Iya, sekarang ya jadi cewek banget backgroundnya, campuran lah, itu bagian dia, bagian aku. Jadi ini koleksi kalian aja, kalian Iya, sistem di sini gitu. Soalnya kan di seluruh bagian rumah lainnya tuh kosong, clean kan. Nah, kalau misalnya ada perintilan dari jalan-jalan, ditaruh di mana ya taruhnya di sini gitu. Oke, dan ini ada skylightnya. aku lihat. Dan ada skylight biar ekstra terang. Oke, mungkin ada lagi nggak yang mau diceritain yang aku kelewat nanya gitu Apa ya? dari ruangan paling ini? itu sih paling ruangan ini. Jadi emang kita pengennya yang multifungsi. Jadi kalau misalnya emang mau dipakai garasi bisa, olahraga bisa, kerja juga bisa. Fleksibel, gitu. Fleksibel. jadinya, guys. Ini Iya. untuk kursinya juga custom. Enggak, kalau kursi ini beli kita. Oh, aku Iya. pikir soalnya bentuknya lucu juga nih. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, boleh. Nah, di sini berarti LDK. Kalau aku lihat di sini sebenarnya juga simple, tapi enak gitu loh di mata thank gitu. you. Jadi nggak banyak kayak perintilan, tapi clean banget. Nah, ini yang menata, ngedesain Iya. Mbak Tabita kan? Mostly aku yang milih-milih sih. Oke, kayak gimana nih untuk konsep LDK-nya di sini? Iya, jadi kita emang dari awal pengennya yang open plan layout gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga, makan-makan segala macam, ruangannya nggak terpisah-pisah, itu satu sih. Terus memang dari area sini kita pengennya looknya lebih clean, yang gampang dibersihin juga, tinggal dilap gampang, nggak terlalu banyak kayak
kayak layer-layer gitu. Terus karena kita udah kayak ada pajangan-pajangan, jadi kita nyesuaiin juga TV-nya yang bisa matte lah screen-nya. Jadi kayak lukisan Jadi gitu iya ya? biar kayak nyambung lah sama semuanya gitu Oke, sih. oke. Dan emang kalau aku lihat ini kayak kanvas gitu ya. Karena ini putih, ini juga putih Iya sengaja gitu. bener. Terus kita jadi pilih dekorasinya yang lebih berwarna biar rumahnya nggak terlalu monoton. Bener-bener, biar nggak flat gitu Bener. ya. Dan di ujung sini pun masih ada skylight Ada juga skylightnya ternyata. ya. Kita kasih Oke. skylight biar ada ekstra pencahayaan juga. Nah, kalau kita ngelihat dari arah sini, emang bener sih kata Mbak Tabita, ini semuanya menyatu ya. Iya. Jadi semua aktivitas, misalnya ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi makan, masak, bisa sambil ngobrol Iya, juga ya. bener. Nah, terus kayak gimana lagi nih? Ada cerita apa lagi nih, Mbak? Terus kalau untuk dari living area kita sih banyak juga yang emang didesain sendiri. Jadi kayak meja makan, kursi, ini kita custom semua. Ngedesain sendiri gitu Desain maksudnya? sendiri dan akhirnya bikin sendiri. Wah, lucu banget. Side table yang di situ juga kita desain dan bikin sendiri yang abu-abu ini sama tray-nya. Kadang kita eksperimen juga bikin produk apa ya yang seru gitu. Jadi kita desain-desain bikin-bikin aja. Nah, ini tuh dijual apa enggak, Nan? Lagi dijual Iya, apa enggak? kita lagi Oh, development, jadi oke. rencananya akan dijual sih. Soalnya pasti ntar kalau udah di-mention gitu mah temen-temen ntar Iya, nanya. boleh. Cek di belinya Miss di Awards. mana, Kak? Nah, itu tuh udah dikasih tahu. Berarti ini pun sampai kursinya Iya, juga. kursinya Mungkin juga. boleh kita ini Boleh, kali boleh. ya. Lihat. Jadi Soalnya ini ada dua desainnya- model sebenarnya. Oh iya, kayaknya sama ya Iya. kalau dimasukin. Ini ada yang pakai armchair armrestnya, terus kemudian ini yang biasa. Berarti ini kenapa dibuat berbeda? Lagi dicoba? Kita lagi kah? dicoba, lagi eksperimen aja. Jadi Ternyata enakan yang mana? ternyata kalau aku suka banget duduk di sini. Oh, karena bisa gini. Karena bisa gini. Oh, Iya. oke. Mungkin Jadi tiap orang so juga far beda-beda Beda-beda, gitu ya. iya iya iya. Tapi sebenarnya ketika dia dibedain dikit gini, pas dimasukin tetap sama ya? Sama. Jadi nggak gitu kelihatan Nggak kelihatan banget. beda Iya, juga bener. ternyata. Dan poinnya di sini juga sih, lampunya dikasihnya yang besar gitu di tengah-tengah. Iya. Kita juga pengen lampunya yang menyatu aja sama seluruh ruangan. Jadi kita pilih kayak warna putih. Plus ini diskon. Jadi warna apa ya? Putihnya diskon. Oke, kita beli. Oke, cocok nih Iya, di cocok rumah nih. gitu Iya, ya. iya, gitu. Nah, untuk pemilihan tone warnanya sendiri, kalau aku ngeliat kan emang putih, terus ada kayak warna-warna kayu gitu, sama abu-abu kayak gitu. Emang itu aja berarti palet warnanya yang dipilih? Iya, kita pengennya rumahnya kelihatannya apa ya, kayak senada semua. Jadi makanya kita nggak terlalu banyak pemilihan material yang berbeda-beda. Kita keep clean, plus lebih cost efficient juga sebenarnya. Kalau misalnya kita lebih udah tau lah ekspektasi harganya berapa gitu. Iya, Kalau iya, semuanya bener-bener. materialnya sama gitu. Lebih simple juga Lebih ya. simple gitu. ya. Oke, nah yang menarik tuh sebenarnya di bagian dapur ini, karena kabinetnya ini aku lihat tuh nyambung dari situ juga ya. Bener. Kita pengen kelihatan seamless. Jadi semuanya dibikin senada lah. Gitu. Boleh tau nggak ini ada apa aja? Boleh. Di sini kayaknya Kita banyak buka-buka aja banget ya. storage-nya nih. Ini di sini ada dispenser gitu. Oke. Ada dispenser, terus ini ada tempat ekstra buat botol-botol sama kayak oven. Terus di sini ada tempat buat snack. Oh, dia bisa gitu. ditarik gitu Dia bisa ya? ditarik. Berarti untuk ngedesain kayak gininya semuanya dari kalian juga? Iya, benar. Oh. Bawah gitu, terus beras ditaruh di bawah. Sama ini juga ada Oh, buat bumbu-bumbu. bumbu gitu. Ada kecap, perkecapan dan lain-lain. Bener. Jadi kalau lagi masak ini tinggal ngambil ini. Jadi emang udah disesuaikan semua Iya, ya, bener. peletakannya juga. Terus di sini Ini untuk ada penyimpanan-penyimpanan. gas, terus di sini ada cuman sendok garpu segala macam gitu. Dah pokoknya semuanya masuk gitu ya Iya. di dalam sini. Ini mau dibuka semua? Enggak sih. Ya nih, ya pokoknya ini Buat kayak perlengkapan panci-panci masak lah, lah ya. di bawah Oke. gitu, cobekan. Nah yang aku notice juga bahkan sampai di ujungnya sini tuh dikasih ini juga Iya. loh, space buat naro. Bener, dan ini Di bisa ditarik. pojokan. Jadi kalau misalnya bersihnya lebih gampang, terus ya lebih ini aja sih, bisa Dan ditarik. semuanya stop kontaknya ditaruh di ujung situ. Kayaknya simple, tapi kalau misalnya itu nggak dipikirin juga, aduh taruh mana nih stop kontak? Bener, kadang suka kelupaan pas proses desain. Iya Jadi harus benar-benar. diingat. Nah terus enaknya lagi tuh view dapurnya ini loh pas Iya. lagi masak. Karena ini tuh bagian sininya nggak nempel sama tetangga ya. Iya bener. Makanya kita tambahin tanaman juga biar kayak agak sedikit ada penghijauan lah gitu kalau lagi masak. Jadi nggak bosan gitu ya Iya, ngeliatnya. bener. Dan ini apakah bisa dibuka jendelanya? Ini yang bisa dibuka di situ sebelah. yang ini sorry. ya? Iya, yang ini. Ini bisa dibuka gitu. Jadi kalau misalnya masak, kita sering banget buka ini sih. Ini sama ini harus dibuka biar ngalir ya. apalagi kalau misalnya lagi
masak sambal terasi gitu Nah, kan. benar. Itu kayaknya nempel banget sih Nempel aromanya, banget, jadi pasti kita bener-bener. buka. Udah sambal terasi Iya. lagi. Terus ini ya tempat ekstra ada penyimpanan juga di bawah sini buat plastik-plastik segala macam. Semuanya pokoknya udah Ya, tersusun lah. sama ini tempat kalau kita recycle, jadi plastik, can, beling ditaruh di sini, Oh, dikumpulin. disiriin ya. Dan yang bagian atas ini sebenarnya AC-nya bisa ditutup ya untuk Bener, rumah AC bisa gitu ditutup. ya. Cuman kenapa ini dibuka Mbak tapi? Karena Mungkin biar boleh di-share nih. Boleh, jadi biar AC-nya lebih optimal aja sih, Oke. anginnya, udaranya gitu. Jadi lebih cepat dingin juga. Jadi daripada ditutup, makanya kita kalau misalnya lagi rame atau ada banyak orang biasanya kita buka. Tetap dibuka Gitu. ya. Kalau misalnya mau pengen kelihatan rapi dan nggak dipakai, Iya, ditutup. ditutup gitu. Kalau siang-siang kita nggak pakai, ditutup aja. Berarti disesuaikan aja gitu bener. ya. Tapi kan bisa kelihatan rapi soalnya udah ada rumahnya Iya, gitu. kelihatan seamless lah semuanya. Berarti dapurnya Sama- semuanya di sini lengkap sama di ujung Iya, sini. ini ada kulkas Oh, ini kulkas. Iya. Tadi aku Jadi mau nanya kulkas kulkasnya kita. di mana? Ternyata di sini. di sini. Gitu. Oke, berarti kulkasnya built-in gitu ya? Iya, built-in dan di bawahnya ada freezernya juga. Gitu. Oke. Dah semuanya masuk. Ada rumahnya jadi rapi banget, clean banget. Nah, di yang bagian sisi sini juga ternyata nggak nempel ya? Bener, yang Ini di sisi bisa sini dibuka nggak- dari sini kan? Bisa dibuka. Ini, sorry. Oh, dipakein sliding. Iya, sliding. Jadi bisa dibuka. Nah, kalau ini berarti nembus ke sampai Sampai ke belakang. ke belakang yang Sampai tadi. ke jemuran. Oh, Iya. nembus semua ya berarti benar. ya. Wah, ini juga masih bisa ini ya, air hujan masih bisa turun juga di sini Iya. gitu. Bener. Kalau sehari-hari ini sering dibuka kah apa emang pakai Iya, AC? biasanya kalau siang kita selalu buka, terus kita nyalain kipas aja, terus kalau malam baru kita tutup semua. Berarti tergantung ya. Iya, pokoknya pagi selalu turun buka jendela, buka pintu ini dulu, dua-duanya. Ini itu gitu Iya, ya. Jadi sirkulasinya ngalir Iya. banget tuh. Oke. Ada yang mau diceritain mungkin dari Apa ya, belakang paling ini? untuk area belakang sih emang kita sengaja nggak ada kayak tanah-tanah atau segala macam, biar kalau hujan juga nggak terlalu kotor jadinya. Jadi kita kasih Batu-batu aja sama simple tanaman gitu. Ini ntar kayaknya kalau aku main lagi tanamannya udah berubah deh. Ada cabe, ada sawi. Semoga. Semoga berhasil tadi yang Iya. di depannya. Tadi Mas Evan nggak tahu cabe yang mana. Oh. Pas cerita. Ketahuan siapa yang nanam. Oke. Sih, Ini semuanya. loh, ini juga custom ya. Oh, kalau yang ini enggak, ini kita beli kebetulan. Oh, Cuma dia oke. emang modular juga, jadi sebenarnya bisa disusunnya zigzag gini Soalnya atau desainnya sama. mirip sama ini ya, desain Iya, kalian ya. mirip. Kebetulan mirip senada gitu. Jadi kita kayak, oh ini lucu nih kayaknya. Lucu. Oke, kita kemana nih? Ke atas Kita berarti? ke atas, boleh. Koridornya ini juga cukup luas ya. Kalau Iya, buat jalan berdua gini bener. masih ini Masih banget, bisa. lega banget. Nah, kalau di atas berarti kamar tidur dong. Benar. Kita ada 2 kamar tidur sama 2 kamar mandi. Pas naik di sini langsung terang banget loh, teman-teman. Iya. Karena ada skylightnya lagi. Bener, ya di ada atas. skylight. Suka duka pakai skylight apa ini kan udah 2,5 tahun Iya, katanya. sukanya sih karena Terang kalau ya? terang, terus kalau sore, matahari sore kadang juga bagus. Jadi kayak lebih ada ambience-nya. Tapi dukanya adalah bersihinnya. Karena harus ada maintenance lah ya. Dengan oke. skylightnya ada 3, 4. Jadi Ini pakai tempered kah atau pakai temper, bener. Tetap harus dibersihin ya. Iya. Kalau nggak dibersihin mah nggak bisa kinclong kayak gini Iya, teman-teman. harus rajin beberapa bulan sekali gitu kita bersihin. Itu udah resiko lah ya, Iya, udah pilihan-pilihan. Oke, kita lihat di lantai 2-nya. Boleh. Wah, bener-bener clean banget loh ini rumahnya. Ya, ini memang masih belum kita bangun karena emang prinsipnya juga kita nggak pengen bangun sesuatu yang misalnya belum ada kegunaannya. Oke. Takutnya ntar kalau berubah kebutuhannya kan jadi nggak kepake. Jadi ya udah ini biarin kosong dulu deh. Ini udah 2,5 tahun masih nggak tahu mau diapain gitu. Dan ternyata emang belum ada kebutuhan untuk Iya, itu belum ada gitu kebutuhan. ya. Jadi kayak nanti aja. Berarti kalau bisa misalnya- dibilang ini belum selesai gitu ya Belum sebenarnya. selesai. Jadi ya udah Bener. kosong gini dulu aja. bener. Nah, kita langsung ketemu sama bukaan yang besar ini. Iya. Ini pun bisa dibuka juga ya. Bisa, jendelanya juga bisa dibuka. Kita pengen ada, jadi emang pohonnya tuh center of kayak view dari semua ruangan lah gitu. Kalau misalnya nanti dijadiin tempat buat baca, kerja atau yang lainnya, at least ada view-nya juga gitu. Karena pohonnya pun udah tinggi juga ya. Jadi sampai lantai 2 ini udah kedapatan Iya. view-nya gitu. Ntar bakal lebih tinggi-tinggi lagi. Semoga pasti. sih, dia cukup subur nih di sini. Oke. Nah, ini ada satu pintu. Boleh, kita masuk ya. Ini kamar tidur. Kamar tidur utama. Oh. Gitu.
Wow, pokoknya sampai kamar tidurnya pun semuanya masih sama, tone warnanya, simple, clean. Ini kayak gimana nih layoutnya dan pembagian ruangnya? Boleh. Jadi kalau di sini area tidur aja, ada kasur, terus kita juga ya ada TV, ada extra storage juga. Kemudian kita di sini juga ada sedikit kayak sitting area. Jadi kalau misalnya lagi leha-leha gitu, biasanya di sini sama extra storage di bawah gitu. Yang aku perhatiin juga nih kasurnya emang sengaja nggak ditaruh di tengah-tengah ya. Bener, ya kita bikinnya agak lebih nyamping. Geser ke Sehingga sini. area sini tuh luas banget Iya, gitu Mbak, ya. memang pengennya di sini ada extra space yang luas. Oke, gitu. dan ada jendela juga di situ ada bukaannya. Iya. Oke, nah tapi aku tuh sebenarnya salfok sama ini. Pas baru dari tadi aku Iya. udah mau nanya. Ini ngedesain sendiri juga pasti? Iya benar, kebetulan Tuh ini juga kan. salah satu yang lagi kita develop, didesain sama suamiku. Kita pengennya emang dari awal, aku yang request sih, pengennya ada lounge chair. Oke. Jadi ini tinggal di develop ottomannya aja, terus akhirnya jadi deh. Ini tuh sama sepasang sama ini nggak Sepasang, masalahnya? bener. Aku boleh nyoba dulu? Boleh dong, silakan. Pengen nyobain. Kayaknya mau Ntar ngundang kasih untuk review. duduk gitu kan. Enak apa enggak? Enak sih ya. Oh iya, ini tinggal ada kakinya gini. Iya, kurang kaki kan, nah tinggal tambahin kakinya Iya aja nih. bener-bener. Masih Wah on enak sih, progress. enak. Terus dia juga cukup lebar ya ininya, jadi badannya tuh nggak sempit gitu. Bener. Testimoni, real testi guys. Tapi untuk warnanya berarti ntar bisa request gitu ya? Bisa, jadi ini ada pilihan yang lebih gelapnya, nanti kalau misalnya mau yang lebih light juga bisa. Oke, dan bagian sininya pun masih dapat view ke taman sebenarnya ya? Ini bisa dibuka nggak? Bisa. Ini bisa kebuka, terus kalau pagi kadang kita suka buka sih biar ada sirkulasi udara aja. Jadi di sini, di situ sama di sana Bener, ya, dapat view-nya semua gitu. Iya. Oke, nah kalau bagian sini, Bagian closet. sini adalah semacam walk-in closet, jadi ini ada lemari baju, terus ini juga lemari baju semua. Ini semuanya punya Mbak Tabita ya? Jujur ya. Ini ada suamiku di sini setengah. Sisanya dia di sini. Halo, Jadi Pak. ini Terima dia kasih. sorry, di sini dia satu, di situ dia setengah. Terus sisanya nih aku. Semuanya full sampai atas kan? Tinggal sangat yang paling atas dimengerti. koper. Oh buat iya, koper. yang Iya. jarang dipakai Iya, gitu ya, iya, sesekali. Oke. Ini ada hidden gem lagi nggak atau semuanya Di lemari? sini lemari aja sih. Ini berarti? Ya ini yang kamar mandi kita. Wah, kamar mandi itu juga aku tuh suka loh tiap ruangannya clean gitu. Warnanya juga ya udah abu-abu Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau kamar mandi utama ini kan pasti juga yang salah satu dipikirin banget ya. Nah, kayak gimana tuh Memang ceritanya? secara luasan juga sempat mikir mau ukurannya berapa ya. Terus akhirnya kita kayak, oh ini pengen ada bathtub gitu biar enak. Jadi kayak ya udah akhirnya bikin ruangannya segini. Terus kita memang keep semuanya pemilihan warnanya abu-abu juga biar senada sama ruangan-ruangan lain. Dan kalau ini kita pakai apa ya, kuadrat ya kalau nggak salah ya, yang Oke. matte gitu. Nah, terus dipisah juga untuk area ini ya, showernya ya. di sini. Bener. Iya. Oke. Ada area shower sama ini closet biasa, storage. Dan di sini mungkin kalau mau lihat ini tempat kayak buat ya lebih barang-barang skincare lah gitu. Jadi bukan cuma cermin tapi ada kabinetnya juga Bener. gitu ya. Soalnya aku pengennya kalau pulang pengennya bersih kan semuanya. Jadi sebisa mungkin rintangan-rintangan kayak gini dimasukin ke lemari aja. Jadi clean. Yang sebelah sini juga bisa. Yang di sini nggak ada. Jadi Aku cuma pikir sini nggak doang. bisa. Kalau ini bisa kayak gede banget. Iya. Dan tetap ada jendelanya. Iya. Ini Benar. mengarahnya ke yang tadi samping itu ya. Oke. Sama apa ya? Kalau di sini ini sih ada tempat hair dryer juga. Jadi kalau misalnya Wih, rapi banget hair dryer yang banyak kepalanya gitu, kita taruh di sini gitu. Jadi di Stop custom. kontaknya udah pasti ada ya. teman-teman. Stop kontak, jadi tinggal colok. Rapi, clean gitu ya. Di sini masih ada 2 pintu. Ada. Ini pintu di kemana sini- lagi? Di sini adalah kamar mandi Oh, ini kedua kamar mandi. gitu. Tapi ini agak sedikit beda ya materialnya dari yang Benar. Ini kita pakai keramik dari rumah yang lama. Oh gitu. Yang tadi ya rumah original di sini. Gitu. Wah, masih cocok banget ya. Ya,
marmer sih, jadi dia bertahan banget gitu, bagus. Iya, jadi dia kayak masih ada kayak ngasih kesan vintage-nya gitu ya di bener. sini. Tapi warnanya masih nyambung banget karena abu-abu Benar. gitu ya. Kebetulan banget warnanya sama, kan kadang suka ada yang beda gitu kan. Karena sama ya udah dipakai, aja. bener. Buat di sini di area basah sama di keringnya juga ya. Iya. Satu ini situ kepisah banget. Terus nah ini nih bukaannya gede banget. Bener, ini buat servis kalau misalnya servis AC atau segala macam, jadi Oh, bisa ini keluar emang kesini. buat orang lewat ya? Bener, Oh, pakai di iya. dak. Jadi kalau misalnya mau servis AC, tinggal jalan aja. Udah ada aksesnya gitu Bener, ya. ada gampang. aksesnya. Oke. Dan sama guys kayak yang tadi, cerminnya besar banget nih. Dan ada storage-nya di sini. Ini storage. Oke. Tadi ada pintu satu lagi. Oh ya, ini pintu kamar kedua. Sekarang sih masih guest bedroom. Kalau mamaku ada yang keluarga, ada yang nginep di sini biasanya. Simple aja. Iya sih simpel, tapi udah nyaman aja gitu ya buat tidur. Tapi ini kalau misalnya dibuka, wah dapat view langsung. View-nya langsung ke tengah lagi. Ini bisa dada-dadahan. Oh iya bener. Nah ini kalau udah tambah tinggi, tambah rimbun, ini ketutup kayaknya ntar. Iya. Ya, Bisa langsung jadi full sini. hijau ya. Wah asik sih di sini. Pokoknya semua ruangan harus ada jendelanya. Iya, ya. pokoknya sirkulasi, pencahayaan harus bagus lah gitu. Karena again alergi juga aku, jadi nggak bisa yang tertutup gitu. Iya, sebenarnya tuh suka sih aku tuh perintilan. Walaupun aku tuh masih belum bisa yang ngurangin banget ya gitu. Tapi tahu resikonya gitu loh. Pas gitu langsung, wah gatel, matanya merah, berair. Udah nggak enak banget. Oke, kita lanjut ngobrol sedikit di bawah. Oke, kita udah duduk kayak gini, berarti udah selesai keliling rumahnya. Nah, tinggal cerita-cerita dikit nih di akhir video. Biasanya tuh yang teman-teman pengen tahu emang budgetnya sih, Mas, Mbak. Nah, Mas Evan mungkin boleh ceritain nggak? Paling kalau budget, ya kita biasanya sih ya sesuai spek yang udah pasaran sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk detailnya kita paling hubungin ke Instagramnya Rubin boleh, atau ke Miveworks juga boleh sih kalau untuk detail harganya gitu atau biayanya. Berarti teman-teman bisa langsung tanya aja ke situ ya. Iya, gitu aja deh biar lebih enak. Tapi Mas, suka dukanya apa nih? Udah di 2,5 tahun kan nih Mas Evan, Mbak Tabita di rumah ini. Maksudnya masih samakah dengan pas awal ditempatin atau sudah ada perubahan apa di rumahnya gitu? Overall sih kalau dari sisi interior masih cukup sama. Kita memang pengennya juga lebih minimalis, jadi nggak pengen terlalu banyak nambah barang atau gonta-ganti barang. Paling ya hal-hal baru ya kita misalnya, kita mau ganti kursi meja makan, itu kita custom sendiri gitu. Cuman dari interior sih nggak banyak. Cuman memang kalau rumah punya banyak skylight, udah pasti maintenance-nya ekstra. Kalau rumah juga dindingnya putih, furniture-nya putih, udah pasti itu harus rajin juga dibersihin gitu. Cuman selama ini sih kita kebetulan masih bisa manage lah gitu dengan bebersih dengan bentuk rumahnya kayak gini gitu. Berarti masih aman lah Masih ya? aman so far. Dengan pilihan yang udah Iya. ditentukan. Kalau Mas Evan mau nambahin mungkin? Paling sukanya ya sesuai ekspektasi kita lah ya, maksudnya semuanya bahannya, pembangunannya, sampai material, sampai peritilan, aksesoris juga kita yang milih sendiri, jadi ya cukup puas aja sih kalau dari segi itu. Kalau dukanya udah pasti di maintenance sih pasti, karena ya rumah juga harus kita maintain, dan kalau ada sedikit imperfection over time, wear and tear itu normal sih sebenarnya. Jadi Benar. ya kita hidup sama rumahnya gitu. Jadi yang penting kita rawat aja sih sebisa kita gitu. Oke, setuju banget. Makasih banyak loh, kita udah boleh main ke sini. Kita yang Thank you juga. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau tanya, bisa kemana tadi Instagramnya apa aja? Diulangi lagi. Boleh ke Rubin atau enggak ke Miveworks juga boleh. Kalau Rubin adminnya siapa? Mbak Tabita. Kalau Miveworks Miveworks di Ada saya. dengan tim. Oke. Tim. Jadi kalian pilih aja mau kemana ya Iya. teman-teman. Tanya aja langsung. Oke, teman-teman makasih juga yang udah tonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Sajana dan Inspira Homes, dan TikTok kita. Bye bye. Thank you. Oke. BTW di belakang kamera sebenarnya udah ada host yang mengantri nih, 2 nih. Oh ya. Sabar ya, kita beresin area koridor dulu ya. Abis nih. Habis ini.